Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang materi yang akan kita pelajari yaitu fikih muamalah. Untuk lebih jauh, mari kita pahami dulu kata per kata dari fikih dan muamalah ini. Untuk yang pertama, pengertian fikih muamalah, ya. Yang pertama, fikih itu secara etimologi adalah al-fiqhu kalau dalam bahasa Arab, yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Adapun secara terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akhlak, akidah, maupun ibadah, sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih ini diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa. Adapun muamalah itu sendiri secara bahasa berasal dari amala yu'amilu muamalatan. Artinya bertindak atau saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Nah, muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Bisa dilihat nanti dalam Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia. Aturan agama yang mengatur hubungan antar manusia dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perkoperasian, dan lain-lain. Nah, aturan agama ini mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan bagaimana cara memperoleh rezeki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Bisa dilihat dalam surat An-Nahl yang artinya, dan ingatlah akan hari kiamat, akan kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu, wahai Muhammad, menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan pengertian dari fikih muamalah itu sendiri ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, utang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Menurut para ahli, bahwa fikih muamalah dalam arti luas dan arti sempit, menurut Ad-Dimyati, bahwa fikih muamalah itu adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Adapun pendapat seorang ulama yang lain, Muhammad Yusuf Musa, bahwa ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Mahmud Saltut juga memberikan definisi, yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Rekan-rekan mahasiswa,
Adapun menurut seorang ulama yaitu Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Nah, inilah aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat. Sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar kelak selamat di akhirat. Nah, adapun secara sempit fikih muamalah itu menurut para ahli seperti menurut Khudaribik bahwa muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Jadi, fikih muamalah dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta. Oleh karena itu, dibahaslah tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam akar setiap hak sampai kepada pemiliknya, serta tidak ada satu pihak yang mengambil sesuatu yang bukan hak. Kita akan masuk ke materi ataupun pembahasan tentang objek hukumnya. Jadi ada dua, terbagi dua. Yang pertama hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, fikih muamalah itu, ya fikih dengan ibadah, toharo, sholat, puasa, haji, nazar, sumpah, dan ini semuanya bentuk ibadah antara kita atau manusia dengan Allah. Kemudian hukum-hukum muamalah yaitu hukum-hukum berkaitan dengan hubungan antar manusia, ya baik bersifat kepentingan pribadi atau kepentingan hukum-hukum tentang perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Ya memang ada salah satu ulama madhab yaitu menurut Ibnu Abidin bahwa muamalah meliputi 5 hal, yakni pertama transaksi kebendaan, kedua pemberian kepercayaan, ketiga perkawinan, kemudian urusan persengketaan dan pembagian warisan. Selanjutnya dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, fikih muamalah dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, fikih muamalah ini dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Jadi, pengertian fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Jadi fikih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah. Artinya, lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antara sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya. Jadi, kalau manusia dengan Allah, ya ibadah mahdhah. Seperti yang dijelaskan seperti toharo, sholat, dan lain sebagainya. Inilah dalam kitab-kitab undang hukum perdata pun yang berkaitan dengan hukum perikatan, pembahasannya ada dalam hukum perikatan, memang tidak membahas hukum perorangan dan hukum kebendaan secara khusus. Baik rekan sekalian, kita akan belajar ke ruang lingkup fikih muamalah. Baik, selanjutnya dalam ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama al-muamalah al-adabiyah dan muamalah al-madiyah. Adabiyah itu apa? Yang pertama yaitu dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiyah mencakup beberapa hal. Pertama, ijab qabul, harus saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, bicara hak dan kewajiban, kejujuran pedagang,
tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada pemalsuan, termasuk hal penimbunan. Semua ini adalah bersumber dari manusia yang memang dikatakan dengan peredaran ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Adabiah itu apa? Yang pertama yaitu dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ruang lingkup fikih muamalah yang bersifat adabiah mencakup beberapa hal. Pertama, ijab qabul, harus saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, bicara hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada pemalsuan, termasuk hal penimbunan. Semua ini adalah bersumber dari manusia yang memang dikatakan dengan peredaran ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, al-muamalah al-madiyah. Jadi yang dibahas di dalam al-madiyah ini adalah objeknya, madah. Sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan. Karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, juga haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Artinya hal-hal yang seperti itulah boleh dan tidaknya digunakan dalam bermuamalah. Jadi benda-benda yang kaitan dengan yang memadaratkan, juga yang dibahas juga tentang benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Tentu dari beberapa segi lainnya. Nah, beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah adalah sebagai berikut. Pertama, seperti jual beli atau al-bai' at-tijarah merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah hukumnya yang jelas dalam Islam. Kedua, gadai atau sering kita dengan ar-rohnu, menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariat untuk kepercayaan suatu utang atau jaminan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh sebagian harta benda itu. Tentunya selain itu juga jaminan dan tanggungan, kafalah dan doman, diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di antara manusia atau di antara kita. Juga ada pemindahan hutang atau hiwalah, berarti pengalihan, pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, baik itu pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Selain itu juga ada istilah taklis atau jatuh bangkrut. Seseorang yang mempunyai hutang kemudian habis kekayaannya. Nah, itu dibahas juga di sini. Ada juga asyirkah, perseroan atau perkongsian yang memang dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan karena masing-masing pihak telah menambahkan modalnya, menanamkan modalnya dalam bentuk saham dan perseroan. Berarti telah memberikan kepercayaan kepada yang mengelola perseroan tersebut. Nah, masalah-masalah prinsip-prinsip fikih muamalah tentu perlu kita ketahui. Ya, nanti di dalam pembahasan materi-materi yang akan kita sampaikan dan kita bahas juga akan kita bagikan kelompok untuk para mahasiswa, nanti akan dibahas masing-masing berkelompok. Selanjutnya, dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda, maka fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Nah, prinsip-prinsip tersebut yaitu pertama, muamalah adalah urusan duniawi. Maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah. Di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Nah, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syarak. Illa ma haramallahu, kecuali yang Allah haramkan. Nah,
Kemudian yang kedua, bahwa muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak. Artinya bagaimana? Bahwa bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimanapun bentuk akad dan transaksi muamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syarat. Kemudian, adat biasa dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah. Jadi ada adat juga al-urfu. Bisa jadi hukum. Al-ada muhakkam. Setiap daerah beda lagi dengan daerah yang lain. Dan bisa jadi turun-temurun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dan dalam bermuamalah ini. Yang penting adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Banyak. Dan nanti akan tentunya ada pembahasan-pembahasan ini di materi-materi selanjutnya. Ini sebagai pembuka. Kemudian yang terakhir ya bahwa tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. La dororo wala diroro. Tidak boleh. Artinya kita melakukan transaksi, baik kita rugi, orang lain juga rugi. Nah, jadi tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Baik para mahasiswa yang saya hormati, saya kira itu overview materi-materi secara garis besar tentang fikih muamalah dengan berbagai macam tinjauannya. Kemudian nanti akan kita bagikan kelompok masing-masing untuk membahas judul-judul yang tentunya akan kita tentukan, kita sampaikan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian untuk pembukaan dalam perkuliahan ini. Terima kasih, mudah-mudahan silakan dibaca lagi tentang materi ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.